ini. Di sini ada teman saya, yaitu Saya Dwi Alia Wulandari. di sini kami kelompok KKN E31 dari Universitas Djana Badra. Tentunya di sini saya tidak sendirian dengan pemilik usaha Javu Culinary, yaitu Mas Baba. Silahkan perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, perkenalkan saya Baba, saya yang punya Javu Culinary. Saya asli Jogja aja sih. Oke, gitu. Kita langsung mulai aja ya, Mas Baba. Boleh. Hai. Apa sih yang melatar belakangi atau bagaimana ide usaha ini muncul akan membuka usaha Javu Culinary ini? Sebenarnya kalau ide usaha ini berawal dari dari background pekerjaan juga. Jadi awalnya saya dulu tuh kerja di hotel di bagian pastry bakery, itu di bagian produk dessert, makanan penutup. Nah, dari situ saya banyak dari teman-teman kerja hotel minta dibikinkan roti ulang tahun. Nah, dari situ dari 1, 2, 3 orang lama-lama banyak yang minat. Nah, banyak yang minat, pada akhirnya saya coba ini bikin online. Dulu awalnya mulainya dari online. Jadi aku bikin online di Javu Culinary, cuma produk dia baru roti ulang tahun berdege. Tapi produk berdege aku beda dari yang lain. Custom cake kayak gini, banyak yang menyebut ada icing cake, ada fondant cake, macam-macam nyebutnya. Awal mula merintis The Javu Culinary ini, Mas Baba merintisnya bersama istri atau siapa sih kalau ini? Dulu sebenarnya sudah kalau untuk bikin produknya sebelum saya nikah sebenarnya, cuman kan saya ibaratnya sahnya saya bikin usaha dengan nama The Javu itu setelah saya menikah, lebih ke setelah punya anak 1 sih ya, baru di situ saya teruskan nama The Javu Culinary, ya itu untuk membawai produk-produk yang saya bikin. Kalau awalnya cuma dari ya nama saya sendiri sih. Berapa banyak modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ini? Sebenarnya 100.000 itu udah cukup sebenarnya. Kalau dibilang katakanlah modal untuk bikin roti seperti ini, modalnya paling 40 sampai 50.000. Nah, cuman kan dibutuhkan peralatan di situ. Peralatan pun kalau kita mau dengan yang modal minim itu nggak pakai mesin pun juga bisa. Jadi nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai oven yang gede, itu nggak perlu. Modal aku nggak ada yang terus beli mixer besar, beli oven besar, itu enggak ya. Dari yang aku punya pada waktu itu ya oven cuma oven tangkring kompor, bukan oven yang listrik, oven deck, oven besar-besar itu enggak, cuma oven ya di tangkring di atas kompor itu. Kalau untuk tadi kan Mas Baba bilang untuk produk awalnya kan dari birthday cake ya. Nah, untuk saat ini di tahun ini apakah sudah mulai berkembang ke produk-produk yang lain atau masih fokus ke birthday cake? Oh enggak, kalau sekarang produk udah banyak banget. Udah banyak banget. Kan saya mulai usaha itu sekitar tahun 2015 itu tercetus nama The Javu. Produknya dia masih berupa custom cake ini. Ya, custom cake itu. Begitu saya tahun 2018 itu memutuskan udah saya selesai kerja dengan orang, saya kerja sendiri di bawah The Javu ini. Pada akhirnya banyak lagi implementasi produk yang saya bikin. Dari sini muncul produk roti sifon. Kalau orang bilang itu roti hantaran, yang untuk hantaran orang nikah, seserahan orang nikah, macam-macam lah, untuk syahkur, tasyukuran. Itu muncul produk itu. Terus kemudian muncul lagi produk roti manis. Roti manis itu banyak tak jual dititipin sih ke minimarket ini. Terus muncul lagi produk saya supply ke restoran kafe, dia yang tidak punya dapur produksi untuk makanan penutup. Nah, saya supply di situ, saya masuk di situ.
roti kering kalau lebaran itu Banyak pecel. orderannya, Mas. Ya itu hampir wah, revenue-nya hampir 50% dari 1 tahun selama saya dapat. Itu sih, kalau produknya banyak banget. Sekarang udah implementasi produk terus. Pada saat ini ya alhamdulillah ini rencana mau bikin bakery, coffee sama private dining. Nah, tempatnya di sini. Gitu. Nah, yang membedakan Dijavu Culinary ini dengan produk lain itu apa, Mas? Itu yang paling beda itu adalah yang di custom cake seperti ini. Jadi memang belum banyak bakery yang dia punya produk custom cake seperti ini. Kalau yang lainnya sih pada dasarnya sama, cuman di sini kan saya bermain di kemasan, di packaging. Jadi aku packaging untuk roti-rotiku, terutama untuk hantaran itu lain daripada yang lain. Jadi kalau aku bilang sih lebih ke ini ya, coba support ke Go Green, katakanlah kayak box yang saya pakai untuk produk hantaran itu dia jadi kalau produk-produk roti hantaran saya pakai kemasan yang dia recycle. Nah jadi di situ justru bisa jadi daya tarik sih, makanya di packaging saya juga saya tulisin Go Green. Sebenarnya apa aja sih pemasaran yang dilakukan Dijavu Culinary ini sampai produk ini tuh dikenal masyarakat luas di sini? Kalau pemasaran awal itu Dijavu tahun 2015-2014 itu kan baru. Jadi awalnya dulu saya dari Instagram terus coba marketing yang pernah saya coba sih Instagram pernah, Insta Ads, FB Ads juga pernah. Saya main brosur, flyer itu juga pernah. Jadi pernah juga saya itu setiap ke mall itu kan saya nyetak flyer Dijavu. Nah saya nyetak flyer Dijavu kan saya sering tuh kalau pergi ke mall sama anak istri itu dari mobil bawa 3 apa 5 flyer bentuk gini saya tempelin di parkiran mobil kan banyak juga. Dari beberapa strategi marketing yang paling dapat itu adalah di online, memang lebih ke digital marketing. Berarti kayak gitu Mas penjelasannya. Kalau Ya. untuk mulai tahun 2018 tadi kan kita belum mengenal adanya COVID nih Mas. Kalau tahun-tahun belakangan ini kan udah mulai pandemi COVID. Nah itu pandemi COVID ini mempengaruhi nggak sih Mas dalam hal promosi ataupun pemasaran produk dari Dijavu? Kalau dibilang mempengaruhi sih pasti berpengaruh ya, apalagi di awal-awal pandemi, karena banyak orang yang untuk keluar ke jalan aja ada takut, apalagi mau keluar pesan makanan, beli makanan dan lain-lain kan pasti takut. Makan itu pasti semua berimbas lah, kecuali di dunia medis ya. Tapi kalau mulai bulan-bulan kedua, 3 itu mulai membaik lagi. Oke Mas, kalau pada saat pandemi ini kan banyak ya pengusaha yang pada gulung tikar, UMKM pada gulung tikar. Nah, kendala-kendala apa aja yang Dijavu Culinary ini yang dialami? Kendala ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi di awal pandemi itu banyak orderan yang sudah masuk, karena awal pandemi itu Februari. Di bulan Februari, Maret, April, nah itu orderan selama 3 bulan ke depan itu pada akhirnya cancel semua, karena ya pandemi, terus kebijakan dari pemerintah ada macam-macam, restoran harus tutup dan lain-lain kan. Yang tadinya mau punya acara ulang tahun di restoran mana pada akhirnya cancel, rotinya juga ikut cancel. Basic kita ini ya seperti aku bilang tadi, online, makanya meskipun kita pandemi itu juga alhamdulillah bisa survive. Dalam artian survive itu banyak yang pada waktu itu kan kena
Lebaran ya, setelah COVID, selang beberapa bulan itu Lebaran. Nah, Lebaran itu kan padahal waktunya usaha bakery itu panen karena memang banyak orang-orang yang membutuhkan kue kering pada itu. Nah, cuman Dejavu ini termasuk orang yang bisa survive. Maksudnya kita bisa survive karena ya basic kita online. Ketika kita tidak punya offline store, orang itu lebih memilih ke online store karena untuk offline store itu mereka pada takut mau keluar itu tadi. Jadi awal-awal pandemi mending lebih ke mini online. Karena pada waktu itu juga banyak bakery yang pada tutup. Kita nggak tutup, sebenarnya tutup, cuma kan karena kita ini online store, kita nggak punya offline store-nya, ya kita tetap buka walaupun pandemi itu ada. Strategi apa sih yang dilakukan Dejavu Culinary ini saat pandemi? Kan banyak nih di sana. Mas Baba bisa memberi saran bagi pelaku UMKM atau pengusaha di sana yang sedang mengalami seperti ini. Nah, gimana cara memutar otak biar bisnis ini tuh tetap berjalan? Pandemi ya. Jadi kalau menurut saya pribadi memang era saat ini kan era digital ya, apapun itu serba digital, mau beli apapun bisa lewat digital juga. Jadi yang belum sampai tahap itu kalau bisa disegerakan, dalam artian ini kan banyak nih offline store yang dia itu untuk online store-nya justru malah kurang, terutama untuk produk-produk kuliner ya. Mungkin kalau produk non kuliner untuk online-nya banyak ya, tapi kalau untuk yang kuliner itu kalau di Jogja itu masih sedikit. Jadi yang belum masuk ke online ya segeralah ke online lah. Online itu banyak banget strategi marketing di online tuh. Search aja di YouTube lah. Di YouTube itu udah gudang ilmu sebenarnya. Mau strategi marketing yang seperti apa. Kalau kita mau dijabarkan yang detail lagi, itu bagaimana cara berjualan di Instagram itu juga ada. Jadi kalau kita mau mempelajari Instagram, katakanlah Instagram kan dia punya yang namanya algoritma Instagram ya. Bagaimana produk kita itu bisa lebih dikenal di dunia Instagram. Nah, itu ada kiat-kiatnya di situ. Dalam artian gimana kiat-kiatnya ya, kita bagaimana cara untuk foto produk yang bagus. Nanti setelah foto produk yang bagus, bagaimana kita itu bikin caption yang menarik orang. Jadi bagaimana kita itu produk atau konten yang kita unggah di Instagram itu akan banyak disukai dan dikomentari oleh banyak pengguna. Nah, itu nanti dia yang akan masuk ke SEO yang terpopuler di Instagram itu kan ada. Jadi kiat-kiat seperti itu yang sebenarnya harus kita pelajari. Terus untuk produk dari Dejavu ini kan udah dikenal oleh masyarakat ya Mas. Apa sih harapan Mas Baba sendiri sebagai owner untuk bisnis Dejavu ke depannya? Harapan saya sih, harapan terbesar ya bisa head to head sama Starbucks lah. Amin. Bisa head to head sama Starbucks, sama The Harvest gitu ya. Mimpi kan setinggi langit lah. Kalau Bung Karno bilang kan mimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh kan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, siap. Nah, oke. Terakhir nih Mas Baba, apa sih motivasi dan untuk para pelaku usaha dan para anak muda ini sebenarnya? Motivasi ya, sebenarnya motivasi itu nggak bisa datang dari orang lain kalau saya bilang ya. Memang motivasi itu yang benar itu muncul dari diri kita. Dalam artian begini, kamu termotivasi oleh orang lain, tapi itu hanya di kepala kamu. Termotivasi itu kamu itu bergerak untuk melakukan, bukan hanya termotivasi. Wah, aku pengen bikin ini. Nah, itu belum motivasi. Jadi
motivasi itu kalau buat saya lebih ke diri kita sendiri, bahwa aku harus mulai pada saat ini, sekarang ini, jangan nunggu nanti besok dan kapan-kapan. Nah, itu wah, yang namanya bisnis itu pada intinya melakukan lah. Kalau kita take actionnya yang lebih, nah, nanti begitu action barulah yang lain-lain. Itu untuk awal ya, maksudnya karena banyak anak-anak muda sekarang itu yang dia hanya pengen tapi tidak melakukan. Saya pengen ini, saya bikin ini, cuman mereka nggak take action gitu. Jadi hanya sebatas mimpi juga gitu. Itu tadi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau order cake seperti ini, kalau enggak masih banyak cake yang lain, bisa langsung ke Instagram Dejavunya aja ya Mas, di @dejavuculinary. Baik teman-teman, itu tadi wawancara kami dengan owner Dejavu, Mas Baba ya. Terima kasih Mas Baba tentang sejarahnya berdirinya Dejavu ini sampai strategi yang dilakukan untuk menghadapi pandemi ini, dan semoga para pelaku UMKM di sana, para anak muda bisa mengambil manfaatnya. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.